الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا كما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله. والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu sedang jemaah wirid maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama hormati dan kita muliakan Bapak dan Ibu pengurus Masjid Iman. Enggak pakai alba ya. Iman saja. Masjid Iman. Mudah-mudahan pengurus jemaah dan masyarakat di sekitar masjid sesuai dengan namanya Iman. Amin. Pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman kita. Amin. Sehingga sampai kita malam ini di bulan Rajab. Bulan Rajab 2 bulan lewat pada Ibu sampai ke Ramadan. Baru patang rasanya baru pada Ibu. Idul Fitri baru patang rasanya Ramadan. Nah, 2 bulan lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, maka tadi doa dari Ustaz itu, walaupun oleh para ulama hadis, doa yang dibaca tadi itu kan hadis yang dhaif, tapi oleh ulama termasuk Imam Nawawi, kalau seandainya hadis itu tidak dhaif jiddan, untuk fadhil amal boleh diamalkan. Itu doanya tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu kata Nabi SAW ketika masuk bulan Ramadan, maka Nabi membaca doa tersebut. Makanya tadi masuk bulan Rajab. Jadi dari tanggal hari Rabu petang itu Nabi mewiridkan doa tersebut untuk minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab dan Sya'ban agar Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sampaikan kepada Allah, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena baru di sekolah dan Ibu sebenarnya hajat diminta dari Ustaz Hendrizal. Itu mahasiswa muda estetik, Pak. Cuman karena gua agak jauh secara jaraknya, gua tinggal di Pisang, Pak. Pisang di arah Tahunan. Jadi 2 kali kemari. Tapi aku setiap hari di Staypick Sumatera Barat mau ngajar di sini. Terus lanjut dulu Hendrizal minta lagi subuh. Kalau subuh Hendrizal jam 3 Pak pergi di rumah. Tapi alhamdulillah Pak datang masuk di kampus Ustaz. Minta tolong bisa insyaallah. Alhamdulillah. Kini baru Allah pertemukan kita sama-sama insyaallah. Pertemuan itu pertemuan yang mendatangkan rahmat dunia dan akhirat. Kumpul kita gini kok pada
hakim Ambo kalau ada CCTV kau mang apa namanya kau hati-hati ya. Kau bahasan kita kini kau apa nih? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, itu ada satu bab apa nih yang membahas masalah itu. Kitab Hifdzul Lisan, babnya Hifdzul Lisan, menjaga lisan. Karena sederhana apa nih ada orang yang Allah muliakan dengan satu ucapan saja, Allah tinggikan derajatnya. Tapi ada orang yang Allah hinakan sehina-hinanya dengan satu ungkapan saja. Itu berpengaruhnya pada nemu tentang lisan. Nah makanya kadang-kadang hati-hati pada nemu. Dan lah banyak kasus gitu. Untuk di Sumatera Barat dulu pernah pada nemu. Baru kapatan tuh seorang dai nasional, dai gitu. Nah itu kan jadi persoalan, Mbak. Diadukan ke polisi. Allahu a'lam. Jangan khawatir, mudah-mudahan nanti kalau ada hal-hal yang sensitif diakui saja. Nah, karena terbatas kita orangnya. Baik. Bahasan itu apa tadi, Bu? Nah, namo dulu. Namo Bu Martono. Nah, tapi jangan pakai cek nama orang Subarang. Nama orang Subarang kamari, Pak, bukan orang Subarang sini. Walaupun nama orang Subarang. Kerja curang. Di mana-mana ketika mau kenalkan diri kamu, siapa nama Ustaz Martono, langsung masuk Indonesia nih, Pak. Oh, di mana kampungnya Ustaz? Langsung masuk Indonesia, di kecilan orang Jawa. Kecilan orang Pikumbu asli gitu, orang Dalamai. Kalau Pak Ibu PK Pekanbaru, pas di perbatasan tuh kampung-kampung. Kalau baru kalau jalan Tutuh itu, nah itu kampung-kampung tuh. Yang kanan dengan Pelta Foto Panjang. Nama kampung kita Tanjung Pawuh dan Tanjung Tadi. Itu kampung-kampung tuh. Nah, jadi itu kampung-kampung. Alhamdulillah. Pangkalan nih, Bu. Iya. Pangkalan tuh ombak tinggi-tinggi, Bu. Kalau si ombaknya kan seperti situ, kalau di Pangkalan tuh ombaknya sampai ke pucuk Kerambil. Nah, kalau Pak Nion cari ombak yang paling tinggi, datang ke Pangkalan sampai ke pucuk Kerambil ombaknya. Nah, mengambang ombak pada. Gak percaya Pak Jibo datang ke Pangkalan. Nah, tunggu yang Bu bisa mau ombak yang tinggi itu sama tujuan. Sampai ke pucuk Kerambil, Pak, sampai ke pucuk apa namanya, Bu? Pucuk apa namanya? Durian, tinggi-tinggi Mbak. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang penasaran besok boleh datang ke Pangkalan, telepon nomor tujuan mau ini. Itu kampung Ambo pada dan Ambo tagate ke Pisang, istri Ambo di Pisang. Nah, sampai kini alhamdulillah masih di Pisang. Nah, sehari-hari Ambo di Stepik Sumatera Barat. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkenalan singkat itu. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu Bapak Sobo dan Abu di jalan besok insyaallah Allah tahu Martono. Itu panjang itu pendek itu. Martono itu pendek. Aku ketika mengambil paspor bayi ibadah umroh, panjang orang itu. Namun saya ditambah oleh poster kecil. Ujung-ujungnya bin Muhammad Hambo bin Nabi Adam ujung. Di Martono bin Amirunas bin Adam alaihissalam. Langsung saya ke Adam karena dia mau datang usia mau datang. Jadi kalau Pak Ibu sampai nama anak, nama cucu, soalnya 3 suku kata. Ketika ambil paspor aman, perahu dan nama yang lain. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi bahasan itu adalah hifdzul lisan, menjaga lisan kepadanya. Itu ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa tapi sedikit orang mengamalkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampaikan beberapa hadis kepada beliau terkait dengan itu. Pertama adalah hadis riwayat Al-Hakim. Apa kata Rasulullah SAW? As-sumtu hikmah. Diam itu banyak hikmahnya. Orang mampu menjaga lisannya itu hikmahnya luar biasa. Cuma kata Nabi SAW, wa qalilu fa'iluhu. Tapi sedikit sekali orang yang beramal dengan itu. Yang banyak orang kepada Ibu diam atau banyak mengejek. Ibu-ibu di belakang, mana banyak diam atau mengejek. Kadang-kadang tak tahu mengejek itu mengejek juga. Uang pun tak ngejek Ustaz, tapi mau di Facebook sama saja. Kan di Facebook, WA kan tak mengejek ya, Pak. Tapi itu kan bahasa awal yang mengejek di situ kan.
Nggak tahu kadang-kadang isi komentar orang komen dulu. Nah, makanya kata Nabi SAW, diam itu hikmahnya luar biasa Bapak. Tapi sedikit orang yang beramal dengan itu. Sedikit. Yang banyak itu mana? Orang yang banyak komentar, orang yang banyak ngomong, orang yang maaf kalau diminta kan namanya kan kota Bapak. Orang yang kota hati-hati. Nanti kita akan sampaikan apa dampak orang yang kota tanpa zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Bapak. Jadi hikmahnya orang banyak diam itu luar biasa banyak. Tapi sedikit orang yang mengamalkannya. Maka kalau kita cari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, satu di antara hikmah bulan Ramadan kan diam Bapak dan Ibu. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang yang engkau berpuasa, ada orang yang mengajak engkau untuk mauta, apalagi otak maksiat, maka katakan kepada mereka, ini shaim, saya sedang puasa. Artinya apa? Tak boleh kita sedang berpuasa lalu kita berkata-kata banyak, apalagi kata-kata yang dikhawatirkan mengandung kemudaratan. Tak boleh. Makanya Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar dia mengatakan maka wajib bagi seorang mukmin, bagi seorang mukallaf itu untuk menahan lidahnya dari semua perkataan. Tak boleh dia berkata apa-apa sampai nyata baginya ucapan itu baik untuk dirinya dan baik untuk orang lain. Baru dia boleh berkata-kata. Tapi kalau ucapannya itu akan mengandung kemudaratan, perkataannya itu mengandung cacian, makian, rendahan kepada orang lain, lam yatakallam, dia tak boleh berkata apa-apa, diam saja. Maka dia lebih baik. Apalagi pun dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampaikan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Ini hadis dari Abu Hurairah. Inna fulana yadhkuru min katsiratin salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang perempuan, nah kodaknya perempuan sekalipun hadisnya maknanya fulana, perempuan, tapi untuk semua kita laki-laki dan perempuan. Dia terkenal kata laki-laki tadi itu, terkenal dengan banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Artinya apa? Ahli ibadah, Pak, Ibu. Kok ada orang bersedekah, ini duluan bersedekah. Ada orang berjemaah ke masjid, ini duluan tidur di masjid. Ada orang yang puasa, dia pas Senin Kemis. Artinya apa? Terkenal kalau dia itu ahli ibadah. Ibu, kalau meninggal besok apa? Kalau meninggal cuma masuk surga. Baik itu terkenalnya dia dengan ahli ibadahnya. Banyak ibadahnya. Tapi kata sahabat tadi itu, saya kata dia, tetangganya, keluarganya tersakiti dengan lisannya. Artinya apa? Ucapannya karet, ucapannya menyinggung orang lain. Dia tak mampu menjaga lisannya. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang laki-laki dan perempuan yang banyak ibadah tapi tak mampu menjaga lisannya? Apa kata Nabi SAW? Wahiyya finnar. Dia penduduk neraka. Bayangkan Bapak dan Ibu. Tapi Rasulullah ada seorang perempuan yang dia juga terkenal sedikit ibadah, hanya yang wajib-wajib saja. Sembahyang 5 waktu, jarang pula sembahyang sunnah. Puasa Ramadan siji, puasa Senin Kemis tak bisanya puasa. Sedekah ala kadarnya saja karena dia orang miskin. Tapi kata sahabat tadi itu, dia mampu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Kalau perkataannya tidak rancak, tidak elok, dia. Tapi kalau perkataannya baik, dia berkata-kata. Bagaimana pendapat tentang perempuan tadi itu? Kata Nabi, wahiyya fil jannah. Dia penduduk surga. Artinya apa? Para ibu dan bapak Allah, ternyata iman itu kaitannya tidak hanya dengan ibadah Bapak dan Ibu, tapi iman itu kaitannya dengan hifdzul lisan. Bagaimana kita mampu menjaga lisan kita? Maka dalam hadis yang masyhur kan sering kita dengar Bapak dan Ibu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bayangkan Allah kaitkan di antara iman dan menjaga lisan. Siapa orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Kalau tidak, awal dia semut, dia diam saja. Maka diam bagi dia lebih baik daripada
berkata-kata. Nah, apa maknanya? Kaitannya iman tadi itu tidak hanya dengan rajinnya orang ibadah, tapi kaitan iman yang jelas itu adalah mampu dia menjaga lisannya. Karena banyak orang ibu kamu tidak tahu di situ, tapi tempat lain, di tempat ambu, di tempat yang lain sering kita lihat ada apa-apa, ada ibu-ibu yang rajin mana cuma yang banyak ibadah, cuma kadang-kadang lisannya, alhamdulillah semua alhamdulillah, asal mengejek, rara orang lainnya, asal mengejek, pacah orang lainnya, asal mengejek, bacarai orang lainnya. Nak boleh lo jalan, tapi dia ahli ibadah, dia ahli sedekah. Hati-hati ya Pak. Mudah-mudahan di sekolah ini ada Pak. Karena ada sekolah kan Pak. Insyaallah. Alhamdulillah, nah ada yang ngaku dengan sini. Mudah-mudahan tidak ada Pak. Baik ibu ataupun apa. Itu yang kita jaga Pak. Maka kembali ke puasa tadi Pak. Kenapa Allah baukan mulut kita ketika bulan Ramadan Pak? Iya enggak? Kan bau, kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Salah disko atau batu Bapak? Mutanya apa ibu? Hari-hari dari apa Bapak ibu? Tidak ada hal mesti Allah Bapak. Cobalah jam 12 siang itu, apalagi lalu siap subuh, mengincil jam 4 ibu, pingsan wadinya, bau mulutnya. Secara zahirnya pada nego, baunya luar biasa. Lalu apa hikmah segala itu? Dek bau mulut tadi itulah seolah-olah kita tahan lidah kita, nak mengicik gitu. Karena pepatah Minang kan nanti itu Pak. Kalau Minang tahu busuk nyamuk orang, ngicik lah bisik-bisik aja nyamuk. Itu buat orang Minang lah. Kalau kimi kau Pak nak tahu berapa, nak tahu saya yang busuk nyamuk. Tapi kalau ngicik dake-dake, kita akan tahu siapa yang busuk gitu lah. Maka untuk yang tadi kalau kita tahu mana secara zahirnya bau mulut kita memang luar biasa, maka ditahan Pak, tidak mengecek kecuali hal-hal yang penting untuk diucapkan. Kalau tidak ditahan di dalam. Mirip itu bangga Allah menjaga lisan dari itu Pak. Karena kata Nabi SAW, tak ada yang paling Allah takuti di atas umatku kecuali Nabi ngambil lidahnya ikut. Karena lidahku rupanya yang bermasalah. Lidahku yang luar biasa Bapak. Dia tadi menyampaikan, dengan lisan itu kalau dia bergunakan berzikir kepada Allah, dia akan mulia dengan lisannya itu. Tapi orang kalau menggunakan lisannya bergunjing, dia akan hina dengan lisannya. Dengan pun yang ucapan kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang banyak orang tergelincir karena lisan. Banyak orang yang bermasalah ya dengan lisan. Maka seperti yang tadi saya katakan, banyak para ulama yang khusus membahas masalah hifdzul lisan, termasuk tadi Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, nanti boleh lihat Bapak dan Ibu, hifdzul lisan. Itu menjelaskan tentang bagaimana dampak dan keutamaan orang-orang menjaga lisan. Bahkan Imam Al-Ghazali pun dalam kitab Ihya Ulumuddin dia membuat satu bab yang hifdzul lisan itu bagaimana menjaga lisan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surah Qaf. Nanti boleh cari di rumah ayat 16 sampai dengan 18. Kan kata Allah Subhanahu wa taala ujung ayatnya saja Bapak dan Ibu, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun lafaz yang keluar dari mulut manusia itu, apapun bentuknya, kecuali dicatat pada kitab malaikat. Kalau yang keluar dari mulut itu adalah perkataan yang baik, maka tercatat pada kitab raqib. Tapi kalau seandainya perkataan yang tidak baik itu muncul, maka tercatat dalam kitabnya raqib. Jadi bahasanya adalah ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib itu sebelah kanan, atid sebelah kiri. Jadi raqib itu malaikat pencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Makanya kata saja tak boleh kepadanya. Fala taqul lahum uffin. Kata saja kepada orang tua kita tercatat sebagai sebuah lafaz yang tak boleh kita ucapkan. Apalagi kata-kata yang lain, apalagi kata-kata min hati, apalagi kata-kata yang menyakiti orang lain. Na'udzubillah subhanahu
berguna pahala ibadah kita kepada Allah. Tak perlu sedekah kita, tak perlu puasa kita. Kalau tak mampu menjaga lisannya, tak bermanfaat ibadah yang kita lakukan. Itu yang tadi ibadah. Hiya finna. Ahli ibadah luar biasa. Tapi dengan lisan tak mampu menjaga hati orang lain, perasaan orang lain, hiya finna. Penduduk neraka. Lalu bagaimana ibadahnya? Yang tadi diberikan kepada orang yang disakitinya. Semakin banyak orang yang disakitinya, maka ibadah diberikan kepada mereka. Tapi walaupun ibadah yang wajib-wajib saja, tapi dia mampu menjaga lisan dengan ibadah tadi itu, maka ia fil jannah, penduduk surga. Karena Bapak dan Ibu dirahmati Allah, dunia itu kan bagi kita orang beriman kan penjara, Bapak dan Ibu. Penjara bagi orang apa makna penjara? Penjara itu kan tidak boleh bebas gitu kita melakukan perbuatan, Bapak dan Ibu. Kau tidak boleh, ya kau tidak di penjara kan? Kau tidak boleh, kau tidak boleh, kau tidak boleh. Karena kita di penjara. Orang beriman dunia penjara bagi mereka. Tapi bagi orang yang kafir, orang yang kufur, dunia itu adalah surga bagi mereka. Maka mereka hidup sesuka hati mereka. Mau apapun mereka lakukan. Tapi orang beriman tidak. Dia punya batasan-batasan yang tak boleh dia langgar tentang itu. Dia di penjara. Lalu di akhirat kelak, nah bagi orang yang kufur, penjara bagi mereka. Tapi bagi orang yang beriman, surga bagi mereka. Itu bila yang mau pada niat surga di dunia atau niat surga di akhirat. Tapi nak bisa pilih dua-duanya. Nah, awak kan sukunya berarti itu. Ambo yang dua-duanya Ustaz, surga dunia, surga di akhirat. Kalau berarti itu, mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mungkin kayu pada mewah, mungkin rumahnya. Tapi tidak. Makanya kan dalam suatu riwayat Bapak dan Ibu dirahmati Allah, pada sahabat Abu Umar bin Khattab datang berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Nabi bangun kepada Ibu dari tidurnya, kena istirahat. Lalu nampak oleh Umar ada bekas-bekas bantal Nabi. Ini bantal Nabi itu terbuat dari kulit unta itu yang cukup keras, tidak selembut bantal ini dapat. Lalu di dalamnya diisi dengan pohon kurma yang masih di dalam kurma. Sehingga kalau diletak pipi di situ, itu babakin ya Pak. Kalau orang dulu kan ada lapis dari rotan, ya kan? Kalau lalu orang pakai bantal itu babakin ya Pak. Itulah yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Sehingga Umar menangis kepada ya Rasulullah, kenapa engkau seperti ini? Bukankah engkau seorang Nabiullah, dekat dengan Allah, mau apapun pasti Allah berikan kepada engkau, tinggal minta saja. Tapi kenapa engkau kehidupan seperti ini? Itu ada raja Kisrah, kata beliau, ada raja Kisrah itu bayangkan, kemana dia pergi di belakangnya ada pengawal. Kalau dia tidur, kata beliau, dia tidur di atas kasur dan bantal yang empuk. Kalau dia makan, disediakan makannya, minum susu, minum makan kurma yang luar biasa tinggi harganya dan bagus nilainya. Tapi engkau kenapa tidak seperti itu? Itulah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, apakah engkau tak redha ketika dunia ini Allah jadikan bagi orang yang beriman, bagi kita penjara? Tak boleh semuanya kita lakukan. Bagi orang yang kufur kepada Allah, dunia surga mereka. Tapi di akhirat kelak, kata Rasulullah SAW, Allah jadikan neraka bagi mereka, surga bagi kita. Tidakkah engkau redha dengan itu? Baru berarti Umar menangis padanya. Artinya apa? Jangan buat pulau surga di dunia gua berani. Walaupun ini agak susah-susah sakit, tidak apa. Maaf berani kalau salah tanya di sampai awal usia yang penempuh umurnya Pak. Ada yang sampai 80 tahun Pak. Kalau apa lah barang, lah 7 alun. Ada yang 80 Pak. Ada Pak. Mungkin apa 80? Alhamdulillah. 77. Oh, 77. Yang 80 ada Pak? Ibu? Dah ada kan apa ada? Dah ada. Paling banyak itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina 60 wa 70 sana. 60 sampai 70 nya Pak. Itu umur orangnya Pak. Sekitar mana kata Nabi yang sampai umur lebih daripada itu.
Jadi kalau ada umur 80 tahun itu manusia lah banyak apa tadi. Jadi sisiu kan. Alhamdulillah apa tadi. Panjang umur benar-benar rajin ibadah. Taat kepada Allah. Jadi kan bonus apa tadi. 80 tahun berapa lama sejuta? Kalau dipresentasikan kehidupan akhirat itu al-fasanah. 1000 tahun kehidupan akhirat, kehidupan dunia sama dengan 1 hari kehidupan akhirat. Jadi kok kasih mana lah gitu, kok miskin mana lah gitu dari dunia, karena sampai sehari bukan kehidupan akhirat besok. Tidak sampai sehari Pak. Kan anggaplah 100 tahun betul gitu. Kalau presentasikan 1000 tahun, berapa persen saja Pak? Tidak sampai 0,1% Bapak dan Ibu. Hitungan harinya kehidupan itu gini Pak. Tapi rasanya nggak ada di antara kita yang susah-susah banget di dunia ini. Kita sih yang merasa susah surangnya gitu. Tapi sebenarnya secara kehidupan, secara kecukupan, Allah telah mencukupi untuk kita. Kita kan ingin keluar dari kecukupan tadi itu kan. Bercampurlah keinginan kita dengan syahwat sehingga kadang-kadang tak terpilih di kita oleh yang kebutuhan, yang keinginan. Kalau kebutuhan telah terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak Allah janjikan itu adalah keinginan kita. Karena keinginan itulah di dalamnya ada nafsu kan. Ada orang kadang-kadang ingin beli oto, cuma kadang-kadang tak dapat beli oto. Makanya carilah jalan untuk bisa mendapat oto dengan cara yang tidak baik. Itu keinginan namanya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang tak terpilih di kita oleh yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keinginan kita. Kalau kebutuhan dijamin oleh Allah, jangan kita oleh binatang saja yang melata di atas bumi itu rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita cari apa niku, tidak ada kita cari ada kucing ataupun apalah namanya kalau yang diike ya, tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada apa tadi. Kecuali diike, kecuali dikurung. Kalau di lampiran saja rizkinya Allah jamin kepada dia. Nah itu makhluk yang berkeempat. Lagi kita manusia yang taat kepada Allah. Tapi yang tadi kalau seandainya keinginan nanti ini persoalan karena di dalamnya ada syahwat dan nafsu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita saja sebenarnya yang tadi Bapak dan Ibu, bahwa supaya hidup dekat dengan Allah. Itu yang tadi. Maka jagalah lisan kita di antaranya penting. Orang kalau mampunya menjaga lisannya Bapak dan Ibu, itu hidupnya akan tenang, aman, damai, tentram. Karena Nabi yang menjamin salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Ya semakin mampu kita menjaga lisan kita, maka sejauh itu juga kita mampu menjaga keluarga kita, diri kita, tetangga kita. Itu cari apa Ibu? Anak jo ayah kadang-kadang baca kakaknya karena mulu ikan Bapak itu. Angkarena kecewa. Itu kecewa karena awak kan ayah yang manja nambah kecewa. Kalau nak kareh itu ayah itu nak kareh kecil yang bodoh jadi kan. Suami ke istri bantu itu. Jadi kan memperhatikan terjadi perceraian karena lisan juga apa? Tetangga satu rumah dengan rumah yang lain karena lisan juga. Bahkan bumi ini akan hancur dengan lisan. Kalau tak mampu menjaga lisan, hancur bumi itu apa? Karena lisan. Iblis tahu sih dari sebut kan dari lisan kenapa ada? Karena lisan tak mampu menjaga lisannya. Ana khairun minhu. Kan itu kan saya lebih baik daripada dia. Itu katanya kan ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam alaihissalam, dia membangkang lalu dia mengatakan kata-kata ana khairun minhu. Saya diciptakan lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari api sementara aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Tanah lebih baik daripada api, lebih daripada tanah. Menghina orang lain Bapak dan Ibu. Diusir dari surga. Apalagi lah itu yang tak pernah masuk surga. Tanah mana Allah untuk masuk dalam surga. Hifdzil lisan. Maka banyak hal ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Terjadi pembunuhan. Kalau cari di media televisi terjadi pembunuhan tidak saja. Kenapa dibunuh di Ambo? Setiap ngeceknya sakit juga. Padahal bosnya bawa lalamu kerajaan
kerajo jawab Pak Kula lamu kerajo ibu. Cuma selama aku tertekan mana Pak polisi je. Ndak namun kecil kambur. Cuma nggak tahan aja mungkin lah terjadi pembunuhan. Artinya karena lisan Bapak tadi. Maka keselamatan apapun kita, anak kita, keluarga kita, tetangga kita, bahkan negara kita, bahkan dunia ini akan terselamatkan dari kehancuran mampu menjaga lisan. Tapi kalau enggak, tunggu selalu padanya. Itu yang terjadi kini padanya. Jangan dunia, Indonesia masih kini sampai itu kenapa padanya? Yang enggak tahu apa-apa dia mengejek dia. Enggak tahu enggak ngerti apa-apa dia mengejek dia. Jangan tuh politik kadang-kadang kamu itu yang dia pakai WA aku apa dia enggak tahu politik dia mengejek politik dia. Itu kan enggak yang mengejek kita enggak tahu gitu. Tapi satu orang cuma ngomel gitu. Ejek apa ya Allah? Kau tak mampu menjaga. Sehingga semakin kacau pada dia. Nah itulah yang memanfaatkan sedikit orang untuk menggodok-godok tadi itu. Sehingga tambah hancur itu pada di propaganda ini kita dengan ucapan tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam berapa isya kita Pak? Silakan kalau ada Pak Ibu sebelum kita lanjutkan, kalau ada diskusi boleh yang bertanya. Kalau di Minang bukan ada pepatah Pak, pepatah ilmu padi Pak. Boleh kalau Ibu khawatirkan apa sama Ibu? Dan coba Pak Ibu pepatah ilmu padi kok. Semakin berisi, semakin tunduk. Ini semakin lama usah ceramah betul. Semakin lama ceramah. Itu kalau ambo itu sudah Allah semula artinya lapannya isinya itu. Maka ambo mungkin apa ibu untuk memberhenti ustaz di Minang maka siapa ibu sudah berhenti ustaz. Karena latar belakangnya kalau semakin tunduk apa itu. Nah kalau panu siapa mana sudah Allah itu. Maka ambo di Panjema Pak kalau mengaku seorang sudah juga sudah. Itu orang Minang ada itu. Jadi walaupun pertama ngaji baru mulai ngaji tapi laku kesadarnya masyarakat Allah saja. Tapi sekolah alhamdulillah ada yang mati itu. Ada apa ibu yang bertanya? Boleh ada atau silakan. Karena lebih rancak diskusi apa tadi? Kalau sampai tak ikut saya merasa menceramai Pak Jibu. Tapi kalau ada yang diskusi, ada yang sharing, ya alhamdulillah. Ada apa tadi? Alhamdulillah. Salam. Kiat untuk menjaga lisan itu Ustaz. Sesuai dengan temanya. Iya. Kiat untuk menjaga lisan tadi. Soal sederhana kan puasa kan. Tapi itu yang enggak bisa teramalkan kan. 30 hari itu sebenarnya. Makanya kalau ingin mencari salah satu di antara sukses orang berpuasa itu jangan cari ketika dia puasa. Tapi sebulan setelah itu cari kalau ada dampak dari setelah kehidupannya itu. Nah itu bermanfaat puasa. Tapi kalau enggak berubah. Karena pasti ibadah yang benar itu akan berdampak kepada tingkah laku dan akhlaknya. Termasuk tadi itu kepada dia. Kalau benarlah puasanya minimal takkan keluar dari mulutnya kecuali yang baik-baik saja. Karena tahajud 30 hari Pak. Nah, kau maaf sambung itu Pak. Kau dia pun Pak. Kan Bapak dan Ibu dirahmati Allah. Ayam kita saja, aku punya ayam di rumah Pak. Dikurung saya 7 hari dikurung Pak. Itu dilapian Pak Bapak. Tahun itu sampai pulangnya Pak. Kok kandang ngambu Pak. Karena faktor pembiasaan Pak. Pembiasaannya hampir itu. Maka di bulan Ramadan. Kalau seandainya orang melatih untuk banyak diam, tidak banyak mengecek, Pak. Di luar Ramadan pun akan terlatih, Pak. Karena 30 hari nanti itu, Pak. 30 hari, tak 7 hari, Pak. 3 kali 7, sampai 7, Pak. Tapi sayangkan Bapak tadi, yang berpuasa kan hanya membatalkan puasa saja. Tidak makan, tidak minum. Kan nanti itu, tidak hubungan suami istri, tidak muntah dengan sengaja. Tapi kita lupa Bapak dan Ibu dirahmati Allah menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasa tidak batal, tapi pahala puasa habis. Termasuk yang tadi Pak, berkata-kata yang lelah, perkataan yang tidak bermanfaat, hilang pahala puasa. Maka ditahan Pak. Dia tadi kalau ada orang yang mengajak kita berkata-kata, apalagi kata yang tidak baik, maka katakan kepada mereka,
tunggu dulu. Berarti itu Pak. Maka sebenarnya 30 hari Ramadan itu cukup sebenarnya untuk melatih gitu. Hifdzul lisan. Apalagi lah kalau nganggur ini apa namanya sampai puluh. Jadi kalau bertemu Ramadan itu yang lah mukallaf itu 10 tahun berarti lah 33 kali bertemu Ramadan. Apa-apa yang 70 tahun lah barangkali bertemu Ramadan kali 30. Lah berapa banyak kita latihan juga. Kalau bapak kan itu lah master kita juga. Iya kan? Yang umur 80 tahun, 70 tahun berapa kali bertemu Ramadan? Kali 30 hari bapak dan ibu. Lah master kita juga. Cuma saya yang tadi juga hanya mampu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tak mampu menjaga dari hal yang merusak pahala puasa. Jangan yang tadi hifdzul lisan, jago lisan kita. Itu caranya Pak. Nah, yang sederhana seperti itu. Nah, yang kedua yang tadi Pak, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Karena setelah ada dua malaikat kamasi kita Pak. Mau suram-suram, muram-muramnya itu dua malaikat Pak yang nggak pernah tertidur padanya. Kalau hal yang elok, roki. Yang tak elok, hati. Kemanapun kita Pak, tetap akan mencatat di konsepnya dari itu Pak. Kalau yang elok kita kerajaan roki. Kalau yang buruk kita kerajaan hati. Tidak akan pernah berhenti. 1 detik pun tidak akan pernah berhenti. Nah karena setelah sebenarnya implementasi dari beriman kepada malaikat itu yang tadi kepada ibu. Kemanapun kita Pak terjaga kita. Karena ada malaikat yang menjaga kita. Nah kadang-kadang kita kan lupa kadang-kadang itu ada malaikat yang menjaga kita. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Itu caranya Pak minimal yang dua tadi pada Ramadan. Dan ingatlah kemanapun kita pergi ada dua malaikat yang selalu menjaga kita dan mengawasi kita dan mencatat semua amal perbaikan kita. Amin. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Kalau untuk kami di surau Bapak dan Ibu, apa itu lain cerita itu Pak? Ambo di surau, kami di Padang punya surau juga. Nah, kalau kami mengaji, itu kaji dua nama itu. Nah, kaji ulang dulu kan kaji duduk namanya Pak. Nah, kan kaji duduk namanya duduk. Nah, jadi yang mengecek itu tidak lisan kita yang banyak mengecek. Nah, nanti lah insya Allah di kesempatan lain kita sampaikan itu. Nah, maka harapan Ambo terakhir kepada Ibu, kajian kamu tidak tahu itu sekali sebulan, sekali seminggu atau sekali berapa kajiannya? Sekali berapa dia? Sekali seminggu ya. Nah harapannya pada Ibu, kalau kajian rutin itu ya harus dicarikan apa namanya, mungkin bahasan-bahasan tertentu. Mungkin minggu pertama akidah, minggu kedua fikih, minggu ketiga akhlak, minggu kampanye mungkin yang lain gitu. Sehingga kajian itu terpola dan tertata. Jadi rutin tadi ngaji kita masalah itu sehingga berkelanjutan. Tapi kalau kini kan ya kondisional aja kan datang nanti Ustaz 10 bahasannya, datang Ustaz kadang-kadang dempet bahasannya kan. Nah ibu tuh nggak bisa loh mengamankan kan karena Ustaz kan nggak tahu nih bahasannya apa. Khusus untuk Jumat pertama memang umum Ustaz. Oh jadi Jumat itu sampai bebas sebenarnya. Oh. Walaupun misalnya Ustaz ke membahas yang A, Ustaz ke membahas yang A, ya kita harus simpulkan antara Ustaz dua itu beda membahas yang A gitu. Berarti Jumat kedua, tiga, keempat. Jumat pertama saja yang kita yang bebas Ustaznya gitu. Berarti Jumat yang tiga itu terfokus Pak. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan kepada Masjid kajiannya memang kita mencapai rasa itu Bapak. Inilah rutin kajiannya akhlak, kajian fikih, kajian akidah. Jadi tahu juga. Apalagi bab akidah itu kan kalau untuk disentuh di ketika ceramah kan nggak baik gitu. Karena memang kajian akidah itu kan kajian nggak cukup berat Bapak ini. Jadi kalau itu dibahas ketika kajian-kajian terkait itu agak baik. Nah, orang tua dulu kita mengajinya yo ngaji dulu kan. Ada yang lain kepada Ibu? Kau nanti boleh luar, aku soalnya nggak tanya dari itu semua. Kau tengah tekan nasi di luar. Kepada Ibu yang berdoa Allah Subhanahu Wa Taala, baik perlu dinilai. Terakhir pesan Ibu kepada Ibu, setiap kajian itu tak ada yang lain kecuali membuat kita takut kepada Allah. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal,
cukuplah disebut orang itu orang jahil ketika dia berilmu tapi tak takut kepada Allah. Tapi cukup disebut orang yang alim ketika dia punya ilmu sedikit tapi ilmu tadi itu membuat dia takut kepada Allah. Maka ternyata puncak dari ilmu itu ketakutan kepada Allah. Semakin takut dia kepada Allah, semakin alim dia. Tapi semakin tak takut dia kepada Allah, sebetulnya dia alim. Maka yang mau sampaikan Pak, sekalipun ngaji tiap minggu, ngaji banyak ilmu, tapi kalau tak takut kepada Allah, tak takut dia meninggalkan larangan Allah, tak takut dia meninggalkan perintah Allah, tak takut dia mengerjakan larangan Allah, sekalipun dia alim, disebut orang yang jahil. Tapi biar sedikit ilmunya, tapi ilmu tadi itu membuat dia mengerjakan semaksimal mungkin perintah Allah dan meninggalkan semaksimal mungkin larangan Allah, cukup dia disebut orang yang alim. Apa mudah-mudahan pada nilai itu satunya termasuk orang yang alim yang kedua itu membawa kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya Allah.